Tanda ada di sini. Berarti penjara yang kemarin malam aku lihat ada di situ. Ini bukan kepala, Sir, tapi batu. Lihatlah. Tenang gundulmu. Orang sudah terlanjur takut begini kok disuruh tenang, kamu jangan sok tahu. Kurang ajar, kubunuh mereka. Jangan, dia bukan tandinganmu. Pak, bagaimana rasanya jadi manusia? Manusia kok ada ekornya? Krishna Gawelang. Berarti Andika senopati muda dari Mataram. Nagawelang. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Basir dan Sembara yang pada saat itu sedang mencari tahu keberadaan Farida di lembah siluman. Mereka pun kemudian menemukan gerobak yang mereka tumpangi pada saat menuju kediaman Nyi Rambe. Namun, kusir dan kuda gerobak itu pun tidak mereka temukan. Basir pun kemudian berkesimpulan bahwa mungkin kusir dan kudanya telah dibunuh oleh para dedemit penunggu hutan tersebut. Ia pun kemudian mengajak Sembara untuk segera pergi dari tempat itu. Ada apa, Sir? Ada apa, Sir? Kepala. Mana? Ini bukan kepala, Sir, tapi batu. Lihatlah. Selanjutnya, mereka berdua pun akhirnya keluar dari lembah siluman dan sampai pada tepian sebuah telaga yang airnya sangat jernih. Basir pun sangat senang karena di telaga yang dangkal itu terdapat beberapa orang wanita muda yang sedang mandi sambil bersenda gurau. Akan tetapi, Sembara yang memiliki kekuatan mata batin yang tinggi pun tidak mau terkecoh begitu saja dengan pandangan kasat matanya. Ia pun mencoba untuk melihat wanita-wanita itu dengan kekuatan mata batinnya. Coba kamu lihat lagi. Hah? Babi? Celaka. Berarti kita masih berada di wilayah siluman babi. Iya. Kaget melulu. Lama-lama jantungmu yang copot. Basir pun semakin ketakutan karena tampaknya mereka semakin jauh memasuki sarang siluman babi. Hal-hal aneh pun mereka temui di sana karena makhluk-makhluk penunggu hutan itu merasa tidak senang kedatangan manusia di wilayah mereka. Sembara pun memang sedang mencari sesuatu di wilayah tersebut karena ia ingin mencari letak penjara Farida yang kemarin malam dilihatnya ketika memasuki alam siluman babi. Sembara pun telah memberikan tanda-tanda khusus ketika ia berada di alam siluman babi, dan tanda-tanda itu kini telah ditemukannya satu persatu. Tanda ada di sini. Berarti penjara yang kemarin malam aku lihat ada di situ. Sembara, tunggu. Loh, itu kan kusir gerobak yang kita tumpangi. Waduh, kasihan banget ya. Celaka, Farida tidak ada. Iya, setelah berhasil memasuki penjara gaib siluman babi, Sembara dan Basir pun tidak melihat Farida di sana. Dan justru mereka menemukan Pak Kusir yang gerobaknya pernah mereka tumpangi ketika menuju kediaman Nyi Rambe. Sembara pun berpikir bahwa pasti Farida telah dipindahkan atau mungkin dikawinkan dengan Pangeran Garai. Namun sebelum mereka berdua pergi dari tempat itu, Sembara pun menyelamatkan Pak Kusir yang di penjara itu serta meminta penjelasan tentang keberadaan Farida. Perempuan yang ada di kerangkeng itu, kemana, Pak? Kawin, Den. Kawin? Iya. Tadi pagi dijemput oleh 2 orang petugas, dibawa ke sana. Katanya hari ini hari pernikahannya. Tolong, Den, bebaskan saya. Baiklah. Terima kasih, Den. Terima kasih. Iya, iya.
Benar kata Pak Kusir, memang di hari itu adalah hari yang telah ditentukan oleh Mak Lampir supaya Pangeran Garai segera menikahi Farida sebelum Sembara datang menyelamatkan kekasihnya itu. Perhelatan di Istana Siluman pun telah dimulai. Pangeran Garai tampak sudah nangkring di atas singgasana kerajaan Siluman Babi menunggu Farida yang sedang dirias oleh para emban-emban babi. Di sana juga ada Ratu Siluman Babi dan Mak Lampir yang akan mengawinkan langsung sang Pangeran Garai dan Farida. Sementara itu, di luar istana, tampak Sembara, Basir dan Ki Kusir yang mengendap-endap untuk masuk ke dalam istana dan menyusup guna menyelamatkan Farida. Kepalamu jangan nol begitu, bahaya. Kalian jangan kemana-mana. Tunggu di sini sampai aku datang, ya. Jangan lama-lama ya. Tenang, kita harus tenang. Tenang gundulmu. Orang sudah terlanjur takut begini kok disuruh tenang, kamu jangan sok tahu. Keminter. Ya, Sembara pun berhasil menyelamatkan Farida setelah menyamar sebagai prajurit. Sementara itu di balai raja, Mak Lampir pun menanyakan tentang pengantin wanita yang belum juga muncul. Akan tetapi, ketika para dayang menjemput Farida, mereka pun terkejut bukan main karena wanita itu sudah tidak berada di tempatnya lagi. Para prajurit jaga pun cepat-cepat memberitahu kepada Pangeran Garai. Celaka pangeran. Ada apa? Pengantin wanita hilang. Kurang ajar. Ambil baso, isi air yang penuh. Kurang ajar. Kubunuh mereka. Jangan, dia bukan tandinganmu. Dia punya cambuk sakti Cemeti Amal Rasuli. Kau akan hancur. Setelah melihat rombongan Sembara, Pangeran Garai pun langsung marah. Namun, Mak Lampir pun meredamnya karena ia tahu Sembara tidak akan bisa dikalahkan dengan adu kesaktian, namun harus dengan tipu muslihat. Sementara itu, rombongan Sembara pun mencoba untuk keluar dari lembah siluman. Mereka pun mencari pedati Pak Kusir yang ditinggalkannya di tempat tersebut, namun mereka tidak menemukannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada sebuah pedati yang hendak melewati tempat itu, dan mereka pun menghentikannya untuk menumpang. Sang kusir pun tersenyum-senyum ketika melihat Farida yang telah menumpang di gerobak pedatinya. Sembara pun merasa curiga ketika pedati tersebut telah berjalan. Apa? Shh. Coba kau perhatikan pedati ini. Sama tidak dengan pedati Pak Kusir yang hilang? Iya ya, sama. Aneh. Pak, bagaimana rasanya jadi manusia? Kamu bicara dengan siapa? Ya sama kamu. Sama aku. Kau pikir aku ini siapa? Bukan manusia. Manusia kok ada ekornya? Siluman babi. Sangat lucu sekali ketika Sembara membongkar siapa sebenarnya kusir pedati tersebut. Ya, ia adalah Pangeran Garai yang sedang menyamar. Siluman babi itu pun kemudian langsung menyerang Sembara dengan jurus-jurus hebat yang dipelajarinya dari Mak Lampir. Namun, dari pertarungan tersebut tampak jelas bahwa ilmu Sembara jauh lebih tinggi daripada ilmu Pangeran Garai, sehingga ia hanya menjadi bulan-bulanan Sembara saja. Walaupun Sembara berhasil mengalahkan Pangeran Garai, namun Farida pun kembali diculik oleh Ratu Siluman Babi yang tiba-tiba saja muncul. Walaupun Sembara sempat mengejarnya, namun ia tampak kehilangan jejak.
Sembara yang hendak kembali ke istana Ratu Babi pun langsung dicegah oleh Basir karena Basir yakin jika mereka tidak akan menyembunyikan Farida di tempat yang sama. Bagaimana? Berhasil, Guru. Saya berhasil merebut Farida dari tangan Sembara. Bagus. Di mana dia sekarang? Saya jebloskan lagi ke dalam penjara. Kini sejenak kita tinggalkan dulu masalah siluman babi, mak lampir, dan juga Sembara untuk menuju pada perkumpulan pemberontak Gagak Lodra yang pada saat itu sedang menghalangi perjalanan salah seorang demang di wilayah kerajaan Mataram. Gerombolan Gagak Lodra adalah kelompok pemberontak yang bekerja sama dengan Belanda di Batavia yang bertujuan untuk meruntuhkan kekuasaan Sultan Agung. Mereka dipimpin oleh Baka Wulung dan Kalawika. Gerombolan Gagak Lodra itu pun kemudian menjarah seluruh harta yang dibawa oleh Ki Demang dan istrinya. Setelah itu, mereka pun membiarkannya pergi. Sultan Agung. Juragan orang Kartosuro, Iya, katakan kepada semua orang, iya, Den. mengabdi kepada Sultan Agung adalah keliru. Karena Sultan Agung raja yang rakus, haus kekuasaan. Pergi! Hancurkan Mataram! Ya, di malam harinya, gerombolan Gagak Lodra pun kembali berbuat ulah. Mereka menjarah harta penduduk pada sebuah kampung di wilayah Kulon Mataram dan juga membumi hanguskan kampung tersebut. Keesokan harinya, setelah peristiwa itu, tampak sekelompok prajurit Mataram yang sedang berjaga dan bertepatan dengan Lindu Aji yang baru saja memasuki desa tersebut. Para prajurit itu pun salah paham dan merasa bahwa Lindu Aji adalah mata-mata Gagak Lodra, sehingga mereka pun segera berlarian untuk menghadang dan menangkap Lindu Aji. Akan tetapi, setelah Lindu Aji memperlihatkan keris naga welang yang dibawanya, maka para prajurit itu pun segera tunduk dan hormat kepadanya. Keris Naga Welang? Berarti Andika senopati muda dari Mataram. Andika pasukan dari mana? Dan apa yang telah terjadi di sini? Kami pasukan dari Banyumas. Kami datang terlambat. Gerombolan Gagak Lodra sudah melarikan diri. Kejam sekali. Kasihan rakyat kecil. Mereka diperalat oleh Belanda. Bukan hanya gerombolan Gagak Lodra, tapi banyak lagi yang lainnya. Pokoknya, mereka semua kawanan penjahat. Dibiayai, diberi uang, pakaian, dan senjata. Lalu disuruh melawan kita. Kurang ajar. Kita diadu domba. Kapan Gusti Sultan Agung akan menyerbu? Saya sudah tidak sabar lagi ingin menghancurkan Belanda di Batavia. Sabar saja. Tidak akan lama lagi. Setelah menerima informasi dari para prajurit tersebut tentang gerombolan Gagak Lodra, Lindu Aji pun segera melakukan pengejaran. Hingga tak lama kemudian, Lindu Aji pun mendengar suara wanita yang sedang berteriak meminta tolong. Senopati khusus Sultan Agung itu pun kemudian cepat-cepat menggebah kudanya menuju sumber suara itu. Ternyata lagi-lagi gerombolan Gagak Lodra pun sedang berbuat ulah dengan mencuri seorang wanita yang ternyata adalah istri Demang Wirantano. Lindu Aji yang telah melihat gerombolan tersebut pun segera melakukan tindakan. Ia pun mencoba untuk menyelamatkan wanita yang belum dikenalnya itu. Orang-orang Gagak Lodra pun segera dihabisinya satu persatu. Terima kasih, pendekar muda. Selanjutnya, Lindu Aji pun memperkenalkan siapa dirinya, dan wanita yang bernama Wari, yang juga istri Demang Wirantano itu pun juga memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya.
Ia pun kemudian menceritakan tujuan dari gerombolan Gagak Lodra yang ingin membalaskan dendam kepada suaminya, karena Ki Demang tidak mau diajak untuk berkomplot memberontak kepada Mataram. Mereka harus ditumpas. Ada 2 orang sakti yang bergabung dengan mereka. Siapa mereka? Bakawulung dan Kalawika. Bakawulung saya tahu, tapi Kalawika tidak. Dia kakak seperguruan suami saya. Berkali-kali dia membujuk suami saya untuk bekerja sama dengan Belanda. Tapi suami saya menolak dengan tegas, sehingga dia sangat membenci suami saya. Nyai Wari pun menceritakan ketika ia mendengar percakapan antara suaminya dengan Kalawika. Bahkan Kalawika menawarkan bayaran setinggi langit untuk Ki Demang. Namun Demang Wirantanu tetap menolaknya karena ia tetap setia pada Sultan Agung. Akhirnya Kalawika pun pergi dari kediaman Ki Demang tanpa membawa hasil yang diinginkan. Di Batavia kita akan berhadapan bukan sebagai saudara seperguruan, tapi sebagai musuh. Sejak saat itu, Kalawika tidak pernah datang lagi. Yang datang hanya kirimannya. Nyai Wari pun melanjutkan ceritanya bahwa di hari-hari berikutnya Kalawika pun mengutus jin berupa kelelawar untuk masuk ke dalam tubuh Ki Demang dengan tujuan untuk membuatnya sakit. Namun itu semua gagal karena Ki Demang mampu untuk menundukkan jin suruhan tersebut. Bahkan ia hampir membunuh jin tersebut. Jangan bunuh aku. Jangan. Siapa kamu? Gora. Bangsa apa? Jin. Siapa yang menyuruh kamu? Kalawika. Baik, aku tahan kamu di sini. Sampai Kalawika datang sendiri ke sini untuk membebaskanmu. Barang kiriman itu disimpan oleh suami saya. 7 hari kemudian, saya diculik. Hari pun telah berganti pagi. Lindu Aji pun hendak mengantarkan Nyai Wari untuk pulang ke kampungnya. Namun, tiba-tiba ada suara seruling yang sangat dikenal oleh Nyai Wari. Ia pun memberitahukan kepada Lindu Aji bahwa suaminya datang, sebab ia hafal sekali dengan suara seruling suaminya. Namun, lama-kelamaan bunyi suling itu pun terasa aneh dan memekakkan telinga. Nyai Wari pun menjadi kaget dan berteriak karena bunyi suling itu terasa bagai petir yang menyambar dan membuat telinga sakit. Menghadapi keadaan yang tidak mengenakkan itu, Lindu Aji pun kemudian segera menurunkan Nyai Wari dan kemudian mencabut pedangnya untuk memukul lonceng kecil yang terbuat dari emas guna menandingi suara seruling yang memekakkan telinga itu. Arjuna, senjata suami saya. Kelakuanmu bagus sekali. Ternyata Demang Wirantanu sengaja menyerang Lindu Aji dengan suara serulingnya karena ia merasa cemburu dan memergoki istrinya bermain serong dengan pria lain yang bahkan usianya lebih muda. Nyai Wari pun tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi karena sang Demang sudah terlanjur dikuasai oleh hawa amarah dan kebencian. Ki Demang pun kemudian menghampiri Lindu Aji dan mencaci makinya karena ia menganggap bahwa Lindu Aji adalah seorang buaya darat yang bisanya hanya mencuri istri orang. Paman, kalau tidak secara kebetulan, saya menolong istri Paman dari kawanan pencuri. Sampai saat ini saya tidak akan pernah mengenal istri Paman. Sudah berapa banyak perempuan yang menjadi korbanmu, ha? Wah, salah paham kok sampai parah begini. Pemuda bermoral seperti kamu tidak perlu dikasih hidup.
Demang Wirantanu yang telah gelap mata itu pun langsung menyerang Lindu Aji. Ia pun sedikit terkejut ketika mengetahui kalau Lindu Aji bisa bertarung. Nyai Wari yang melihat perkelahian tersebut pun segera mencegah Ki Demang untuk berbuat lebih jauh kepada Lindu Aji, karena ia tahu bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Hebat sekali kau anak muda. Siapa kau sebenarnya? Saya murid Kiai Ageng Sukmajati dari Padepokan Banyu Alit di lereng Gunung Arjuna. Lindu Aji pun berusaha menjelaskan tentang siapa dirinya kepada Ki Demang. Namun Demang Wirantanu itu masih saja yakin kalau Lindu Aji lah yang telah menculik istrinya. Ia pun kemudian mencabut keris pusakanya dan menantang Lindu Aji untuk melanjutkan pertarungan. Namun kesalahpahaman itu pun berakhir damai setelah Lindu Aji memperlihatkan keris naga weling miliknya. Kalau paman benar-benar seorang Gemang yang setia kepada Gusti Sultan Agung, pasti akan mengenali keris ini. Naga Welang. Mata saya benar-benar sudah buta. Tidak mengenal pengagung dari Mataram. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Maafkan aku. Yang menolongmu adalah senopati muda utusan khusus pribadi Sultan Agung.